Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurdiani. Saya dari jurusan Manajemen Informatika dari AMIK Garut. Di sini saya akan mempraktekkan cara konfigurasi VLAN, di mana VLAN ini sangat membantu dalam administrasi grup logis karena memungkinkan anggota grup untuk dengan mudah dipindahkan, diubah, atau ditambahkan. Adanya konfigurasi VLAN ini bertujuan untuk satu, memverifikasi VLAN default, kedua, mengkonfigurasi VLAN, tiga, menetapkan VLAN ke port yang ditentukan. Pada part pertama yaitu melihat konfigurasi VLAN default. Untuk step pertama, tampilkan VLAN saat ini, di mana pada sebuah switch yang menampilkan semua VLAN yang dikonfigurasi secara default. Di sini kita akan menampilkannya dengan menggunakan perintah show VLAN brief. Kita langsung saja ke switch 1 dan masukkan perintah show VLAN brief. Enable show VLAN brief. Kemudian tekan enter. Maka di sini akan muncul VLAN default yang sudah ada. Di sini VLAN 1 statusnya aktif, portnya dari 1 sampai 24. Sesudah itu, untuk step kedua yaitu verifikasi konektivitas antar PC dari jaringan yang sama. Coba kita perhatikan bahwa setiap PC dapat melakukan ping ke PC lain yang subnet masknya sama. Di sini untuk subnet mask yang sama yaitu PC 1 dan PC 4, PC 2 dan PC 5, PC 3 dan PC 6. Kita akan coba mapping dari PC 1 ke PC 4. Dari PC 1 ke PC 4, apakah hasilnya akan sukses atau gagal? Dan hasilnya sukses. Kemudian PC 2 ke PC 5, lalu PC 3 ke PC 6. Nah, di sini hasilnya sukses ketika kita ngeping yang subnet masknya sama. Dan untuk ketika kita ngeping ke host di jaringan lain akan gagal. Contohnya seperti pada PC 1 ke PC 2, maka hasilnya akan gagal. Coba kita buktikan. Di sini hasilnya gagal ketika kita ngeping dari PC 1 ke PC 2. Di sini ping on the search. Di sini ada pertanyaan, manfaat apa yang dapat diberikan VLAN ke jaringan? Untuk manfaat utama menggunakan VLAN adalah keamanan, pengurangan biaya, kinerja yang lebih tinggi, badai siaran, peningkatan efisiensi setiap IT, dan manajemen proyek dan aplikasi yang lebih sederhana. Itu untuk part pertama. Kemudian kita lanjut ke part kedua, yaitu tentang konfigurasi VLAN. Untuk step pertama, kita akan membuat dan memberi nama pada setiap VLAN di switch 1. Di sini udah ada ketentuannya. Untuk VLAN 10 yaitu faculty atau staff. Untuk VLAN 20 student, VLAN 30 guest default, VLAN 99 yaitu manajemen native, dan VLAN 150 yaitu voice. Di sini kita akan coba membuat pada switch 1 5 VLAN tersebut.
Kita masukkan perintah konfigurasi terminal, lalu masukkan perintah untuk membuat pilihan dan memberi namanya. Di sini kita sudah melakukan step pertama, yaitu membuat dan memberi nama pada setiap pilihan di switch 1. Kemudian untuk step kedua yaitu verifikasi konfigurasi pilihan, di mana pada step ini kita akan menampilkan nama pilihan, status, dan port terkait pada saklar, yaitu dengan perintah show pilihan brief. Kita exit dulu. Masukkan perintah show pilihan brief, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah ada untuk pilihan 10 yaitu fakultas atau staff aktif, pilihan 20 student aktif, pilihan 30 guys atau default aktif, pilihan 99 manajemen dan native aktif juga, pilihan 150 yaitu voice aktif. Di sini kita sudah melakukan step pertama dan step kedua. Kemudian kita lanjut ke step ketiga, di mana kita akan buat pilihan di switch 2 dan switch 3. Pada step ini kita akan menggunakan perintah yang sama seperti pada step 1 untuk membuat dan memberi nama pilihan yang sama pada switch 2 dan switch 3. Kita masukkan perintahnya pada switch 2 terlebih dahulu. Untuk switch kedua kita sudah buat dan memberi nama pada setiap pilihan. Kita lanjut ke switch 3. Kita akan masukkan perintah yang sama. Di sini kita sudah juga memasukkan memberi nama pada setiap pilihan di switch 3. Lanjut ke step 4 yaitu verifikasi konfigurasi pilihan. Kita akan tampilkan pilihan pada setiap switch-nya, mulai dari switch 2. Kita akan menggunakan perintah show pilihan brief. Kita exit terlebih dahulu, masukkan perintah show pilihan brief.
Nah, di sini sudah ada pilihan apa saja yang aktif yang sudah kita buat tadi, mulai dari pilihan 10, 20, 30, 99, dan juga 150. Sudah aktif semua. Kita akan lanjut ke switch 3. Kita akan cek apakah di sini juga sudah ada pilihan 10, 20, 30, 99, dan 150. Itu untuk untuk part kedua, yaitu konfigurasi pilihan, dimana kita membuat dan memberi nama pada setiap pilihan di setiap switchnya. Kemudian kita akan lanjut ke part ketiga, yaitu menetapkan pilihan ke port. Untuk step pertamanya, di sini kita akan tetapkan pilihan ke port aktif di switch 2. Untuk konfigurasi interface sebagai port akses, dan ditetapkan pilihan seperti perintah yang ada di sini. Untuk pilihan 10, yaitu pas Ethernetnya nomor 11, pilihan 20 pas Ethernetnya 18, dan untuk pilihan 30 yaitu pas Ethernetnya 6. Kita masukkan perintah pada switch 2. Kita masukkan lagi konfigurasi terminal. Kemudian slide 11 untuk pilihan 10 ya, menggunakan switch mode access. Switch port exit. Untuk pilihan 20 dan 30 kita masukkan perintah yang sama. Kita sudah melakukan step pertama. Selanjutnya kita akan lanjut ke step yang kedua. Di sini itu tetapkan pilihan ke port aktif di switch 3. Di sini pada switch 3 menggunakan penetapan port akses pilihan yang sama dengan switch 1. Untuk konfigurasinya ditetapkan seperti step yang kedua. Seperti step yang pertama, yaitu kita akan masukkan ke switch 3. Di sini perintahnya hampir sama seperti pada step pertama pada switch 2. Kita sudah melakukan step yang kedua, kita akan lanjut kepada step yang ketiga, yaitu tetapkan poin pilihan ke pas Ethernet 11 di switch 3.
Untuk step ini, setiap yang ditunjukkan pada topologi yang termuka switch 3 pas Ethernet 11 terhubung ke Cisco IP phone. Kita akan lihat. IP phone dari PC 4, telepon IP berisi saklar 10-103 port terintegrasi, dan untuk satu port di telepon diberi label switch dan terhubung ke pos Ethernet 4, dan untuk port lain di telepon diberi label PC 4. Telepon IP juga memiliki port internal yang menghubungkan fungsi telepon IP. Pada interface switch 3 pas Ethernet 11 harus dikonfigurasi untuk mendukung lalu lintas suara ke telepon IP menggunakan pilihan 150 yaitu voice. Pada interface juga harus mengaktifkan COS dan mempercayai nilai kelas layanan COS yang ditetapkan oleh telepon IP. Lalu lintas suara IP memerlukan jumlah throughput minimum untuk mendukung kualitas komunikasi suara yang dapat diterima. Perintah ini membantu switchport untuk menyediakan jumlah throughput minimum ini dengan perintah yang ada di sini. Kita juga akan memasukkan perintah ini pada switch 3. Kita sudah memasukkan perintahnya pada switch 3. Kita akan lanjut ke step keempat. Pada step ini yaitu verifikasi hilangnya konektivitas. Sebelumnya, PC yang berbagi jaringan yang sama dapat melakukan ping satu sama lain dengan sukses. Kita akan coba ngeping antar PC 1 dan PC 4. Kita akan coba ngeping antar PC 1 dan PC 4. Kita akan coba. Bentar. Ping dari PC 1 sampai PC 4. Nah, ketika tadi pada awal kita ngeping itu sukses, dan sekarang kita melakukan ping pada PC 1 ke PC 4 dan hasilnya gagal. Nah, kita akan lihat pada switch 2 dan memasukkan perintah show pilihan brief. Di sini pada pilihan 10 sudah ada ya pas Ethernet 11, pilihan 20 pas Ethernet 18, dan untuk pilihan 30 pas Ethernet 6. Di sini ada pertanyaan. Meskipun port akses ditetapkan ke pilihan yang sesuai, akan tetap hasilnya ping tidak berhasil karena port antar switch ada di pilihan 1 dan PC 1 dan juga PC 4 ada pada pilihan 10. Dan untuk mengatasi masalah ini, kita bisa mengkonfigurasi pilihan antar switch sebagai port trunking.
Mungkin itu saja pada konfigurasi VLAN ini, yang dimana step by step dalam konfigurasi VLAN. Mungkin sudah cukup yang bisa saya praktekkan dari step by step konfigurasi VLAN. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.